Saudara-saudara sekalian, saya Witono, lengkapnya Dr. Andes Witono MKes, Widya Iswara Utama, BKKBN DIY. Pada kesempatan ini akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk berpikir kreatif dalam pelayanan. Materi pelatihan ini merupakan bagian dari agenda 2 dalam pelatihan PKP. Kami akan menyampaikan strategi bagaimana menyampaikan materi yang terkait dengan berpikir kreatif dalam pelayanan. Mata pelatihan tersebut merupakan agenda kedua dari pelatihan pengawas yang secara keseluruhan untuk agenda 2 itu yang pertama adalah diagnosa organisasi, yang kedua berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim efektif, dan yang keempat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Penyampaiannya 18 jam pelajaran yang masing-masing jam pelajaran selama 45 menit. Yang menjadi hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi atau di instansinya. Penyampaiannya yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini fasilitator diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan peranan mata pelatihan tersebut di dalam pembentukan kompetensi pemimpin pengawas, menjelaskan secara global materi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik, dan menguraikan tujuan pembelajarannya. Bagaimana peserta untuk bisa mengikuti itu? Harapannya peserta juga memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting, kemudian melibatkan diri di dalam proses kegiatan pembelajaran dan memberikan respon secara langsung. Selanjutnya, materi pokok yang berikutnya adalah substansi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan. Fasilitator memberikan pembahasan, pengertian, dan pentingnya berpikir kreatif di dalam melakukan inovasi pelayanan. Yang berikutnya, untuk materi tersebut, harapannya fasilitator juga mengajak berpikir untuk menyimpulkan dari apa yang disampaikan di dalam ceramah tersebut. Pembahasan yang berikutnya adalah tahapan yang terkait dengan proses kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dan hambatan berpikir kreatif. Materi ini cukup luas sehingga harus dimulai dengan ceramah dulu secara singkat, karena untuk materi-materi yang sifatnya konsep baru itu masih relevan, masih cocok disampaikan dalam bentuk ceramah. Berikutnya, kalau sudah mempunyai gambaran umum mengenai substansi atau materi tersebut, peserta saat itu juga diharapkan bisa melakukan diskusi dengan dibagi kelompok. Yang berikutnya, hasil diskusi tadi itu disampaikan dalam bentuk PowerPoint, kemudian disampaikan kepada temannya, diwujudkan dalam bentuk penyajian. Nah, dari itulah kelompok yang lain bisa saling memberikan tanggapan. Dengan saling memberikan tanggapan, nanti pemahaman peserta itu akan menjadi lebih komplit. Selanjutnya,
Pada tahapan tersebut, fasilitator harus mengakhiri untuk topik bahasan tersebut dengan melakukan review, melakukan klarifikasi dengan materi baku yang disiapkan, dengan modul baku minimal yang berasal dari lembaga administrasi negara. Terhadap pembahasan peserta tersebut, berikutnya disimpulkan untuk sepokok bahasan tadi itu bagaimana pemahaman pelaksananya. Selanjutnya, bahasan berikutnya adalah pengertian dan alasan berinovasi. Peserta harus mendapatkan pembekalan dalam bentuk ceramah mengenai inovasi itu apa, kemudian mengapa alasan berinovasi itu untuk bagi organisasinya, mengapa pemimpin itu harus melakukan inovasi. Nah, dari ceramah-ceramah ini berikutnya setelah pemahamannya sudah cukup, peserta melakukan diskusi. Ambil kasus-kasus yang ada di dalam organisasi di tempat dia bekerja, di instansinya dia bekerja. Nah, dari hasil diskusi itulah menjadi produk utama atau hasil yang sangat penting, merupakan produk dari pelatihan ini. Karena apa? Karena dari produk pelatihan ini yang berupa hasil diskusi kelompok tadi itu akan bisa digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasinya, mungkin bisa digunakan untuk menyampaikan arahan atau bimbingan kepada staf yang dipimpinnya, kemudian bisa memberikan referensi-referensi pemahaman untuk stafnya, sehingga stafnya bisa diajak bekerja sama, dimotivasi untuk mengembangkan organisasi itu menjadi organisasi yang berkinerja tinggi. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang terkait dengan best practice inovasi pelayanan publik. Dari pembelajaran tersebut nanti akan bisa membandingkan dengan yang ada di lingkungannya, maka bisa memberikan pertimbangan pemikiran terhadap kepemimpinan pengawas tadi itu di dalam mengelola organisasinya. Desain pembelajarannya otomatis kita bisa mempelajarinya dari diskusi kelompok, kemudian kita bisa memutarkan video pendek yang pas, yang sesuai dengan kasus-kasus yang ada di lingkungannya, kaitannya dengan berpikir kreatif tadi itu. Hal tersebut tadi itu akan bisa merupakan pengayaan di dalam pembelajaran kita. Mengingat bahwa yang namanya modul dari lembaga administrasi negara itu merupakan materi baku minimal, Widya Iswara harus bisa mengembangkan materi tersebut atau modul-modul yang kemungkinan atau buku-buku yang sangat dekat dengan materi tersebut. Misalnya saya bisa menunjukkan untuk materi yang terkait dengan berpikir kreatif ini, kita mempunyai buku yang berjudul yang sangat bagus ini. Bukunya berjudul Building the Best Indonesian Business Way. Ini merupakan buku yang sangat bagus. Pada bagian-bagian akhirnya ini, misalnya yang disebutkan dengan membangun dari kita untuk semua. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah yang terkait dengan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Materi ini merupakan materi yang baru. Nah, dari pertimbangan itulah bagaimana pimpinan pengawas itu bisa memahami dari topik tersebut untuk bisa diterapkan di lingkungannya. Bagaimana di dalam proses perencanaannya, bagaimana di dalam proses pelaksanaannya, supaya harus bisa berperspektif GESI tersebut. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang tidak kalah pentingnya, di dalam strategi pembelajaran ini kita harus melakukan rangkuman. Rangkuman tersebut merupakan kesimpulan dari penyampaian materi pembelajaran.
Nah, dengan begitu fasilitator akan bisa memahami bagaimana penguasaan peserta, fasilitator akan bisa memahami bayangan apakah kemungkinan peserta itu sudah bisa mempunyai bayangan untuk implementasi dari materi tersebut. Feedback yang disampaikan dari wujud evaluasi itu merupakan hal yang sangat penting. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.